Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Jaka Tunggara. Video ini adalah video perdana saya atau video pertama. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang santet atau teluh. Sebelum saya menjelaskan, buat saudara-saudara atau sedulur-sedulur, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk supaya tidak ketinggalan berita dan jangan lupa nyalakan lonceng. Baik, saya akan mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Santet itu adalah praktik atau praktek ilmu hitam yang tujuannya adalah untuk menyakiti atau mengganggu orang yang dianggap musuh ataupun yang kita tidak sukai atau kita membencinya. Dan pelakunya itu adalah biasanya dukun atau ada juga dari kalangan ustadz ataupun kiai yang belajar ilmu hikmah. Yang menguasai ilmu hikmah itu bisa eh, nyantet atau neluh. Karena santet itu adalah menggunakan media atau menggunakan makhluk halus atau makhluk gaib yang dinamakan jin atau setan atau jurig atau apalah semacamnya. Seperti itu dengan ritual-ritual tertentu, ada yang melalui wirid-wirid tertentu, ada yang dengan cara sesajen dan sebagainya gitu, pakai apel jin atau apalah gitu, sesajen gitu. Dan ada juga yang sering tidak kita ketahui adalah yang memakai dari ayat-ayat Al-Quran dan sejenisnya gitu. Nah, bagaimana cara kerja jin itu? Terkadang kan ada orang yang tidak mempercayainya bahwa santet itu tidak ada, bahwa santet itu bullshit gitu. Banyak juga orang yang tidak percaya seperti itu. Karena dengan ilmu pengetahuan mereka yang mungkin realistis gitu menurut mereka itu. Jadi mereka tidak menganggap ilmu santet itu ada. Tapi ada juga banyak juga yang menganggap itu ada dan memang yang namanya orang yang tidak pernah merasakan atau belum pernah merasakan itu tidak akan percaya. Orang yang mempercayai itu adalah orang yang sudah mengalami dan merasakan gitu. Jadi pelaku gitu, jadi pelaku gitu. Makanya ada yang percaya, ada yang juga enggak. Nah, bagaimana caranya itu si jin itu? Karena orang tidak percaya gitu. Karena dia pernah bertanya, misalkan nih ada orang yang kena santet sampai mati keluarganya gitu, dia bertanya. Lalu orang tersebut bertanya apakah itu eh, kematiannya itu melalui apa gitu, sakit dulu atau apa. Nah, kan kebanyakan sakit. Jadi mereka yang tidak percaya dengan ilmu santet itu menganggap bahwa si bangsa jin itu membunuh secara langsung tanpa sebab gitu. Padahal cara kerja santet itu tidak seperti itu. Ini yang saya ketahui sesuai dengan pengalaman saya mengikuti paman saya mengobati orang yang terkena santet gitu. Jadi tetap ada sebab musababnya. Jadi si bangsa jin itu, bangsa jin atau setan atau jurig atau sejenisnya lah gitu, mencelakain orang itu bukan langsung tanpa sebab.
Misalkan nih, teluh sambar nyawa gitu kan tujuannya membunuh, gitu. Jadi bukan langsung jin itu langsung nyekek atau misalkan nyabut jantung atau semacam itu yang langsung mati, tidak seperti itu. Jadi tetap ada sebab-sebabnya gitu. Kemana dia menyerang, jadi tergantung kelemahan orang yang diserang gitu. Nah, orang yang diserang itu lemahnya apa? Misalkan nih lemahnya itu kepala, lemahnya itu di, lambung, atau lemahnya itu di paru-paru atau di jantung misalkan. Nah, dia itu nyerangnya itu ke rasa atau ke pikiran gitu. Nah, bagaimana supaya dia ini yang tadi anggota tubuhnya yang lemah itu bisa terkena penyakit, bisa kambuh gitu, supaya itu sakit yang parah kalau misalkan nih tujuannya untuk mematikan, jadi dia itu nyerang ke organ-organ tubuh yang mematikan itu tidak secara langsung diserang ke situ, tapi mana yang paling lemah di antara organ-organ tubuh yang bisa ketika itu sakit parah bisa mati gitu. Kebanyakan kan di jantung gitu, di jantung gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, si jin itu masuk ke rasanya gitu, set. Nah, bagaimana nih supaya jantung ini kambuh, bisa kambuh gitu, bisa melemah dan kambuh sakit dan bisa menyebabkan kematian. Nah, caranya itu seperti itu. Jadi si jin itu set gitu, ke rasanya atau apa gitu, ke pikirannya supaya organ-organ si orang yang diserang itu bisa kambuh dan menyebabkan kematian gitu. Jadi tidak serta-merta si bangsa jin itu langsung nyerang langsung orang-orang mati tanpa sakit, tidak seperti itu, gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu bagaimana, dan di situ pun tidak semua orang yang disantet, mati misalkan ditelus sambar nyawa, bisa mati, bisa terkena gitu, bisa mati, bisa kena, enggak. Tidak semua yang orang yang disantet itu bisa kena santet. Tadi tergantung dari keilmuannya, ilmu yang dia miliki atau ilmu yang dia pelajari itu ilmu apa. Terus tentang keyakinan gitu, keyakinan gitu. Seperti orang yang tidak mempercayai tentang adanya santet, tetapi dia ini tidak mempercayai adanya santet itu dengan keilmuan yang dia miliki, yang dia pelajari. Nah, makanya dia sehingga akhirnya tidak meyakini tentang ilmu santet. Nah, maka orang tersebut akan sulit untuk diganggu oleh bangsa jin tadi, baik yang menyakiti ataupun yang ingin membunuh. Karena dia ini punya dasar-dasar yang kuat gitu untuk menjadi keyakinan gitu. Dan seandainya dia terkena pun, dia tidak akan merasa disantet gitu, karena dia mempunyai keilmuan dan keyakinan yang berbeda gitu dengan hal-hal semacam sihir atau santet gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi, cara kerja jin yang menyantet itu, yang disuruh oleh dukun teluh atau dukun santet itu, jadi tidak sekaligus membunuh orang yang disantet itu tanpa sebab gitu. Jadi dia ini nyerang ke rasa atau ke pikiran gitu. Supaya dia ini melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan organ tubuhnya ini melemah dan sakit sampai menyebabkan yang paling parah itu kematian. Gitu contoh, kelemahan saya ini lambung misal. Nah, dia ini menyerang itu ke rasa. Nah, bagaimana saya ini supaya lambung saya kambuh itu, jadi supaya ini apa yang menyebabkan lambung saya kambuh itu misal nih makan pedas-pedas yang berlebih. Nah, jadi saya ini rasanya pengennya itu makan pedas-pedas mulu gitu tanpa, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya ini pengennya makan pedas mulu gitu, dengan berlebih tanpa kontrol. Nah, itu diantaranya mungkin
kita ini terkena gitu, kalau kita bukan keinginan sendiri kok tiba-tiba gitu. Nah, itu kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, makanya lama akhirnya kena penyakit lambung, parah parah parah, nah akhirnya bisa menyebabkan kematian. Seperti itu diantaranya gitu. Dan ini pun boleh percaya, boleh tidak, buat yang mempercayainya silahkan, buat yang tidak percayanya juga silahkan, karena ilmu-ilmu itu banyak dan bervariasi. Jadi video ini tidak untuk dipercayai, juga bila ada yang mempercayainya silahkan, itu hak pribadi masing-masing. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Di sini saya tidak untuk menggurui siapapun, saya hanya ingin berbagi dan saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Jika saya disalahkan silahkan, bila mana ada yang ingin memberi, kritikan atau masukan atau apa silahkan saya terima dengan terbuka, dengan lapang dada gitu. Dan saya akan menjelaskan juga bahwa saya ini bukan dukun, bukan paranormal, bukan ahli supranatural, apalagi dukun santet, bukan. Saya orang biasa, pekerjaan saya sehari-hari pangkas rambut, tukang cukur, yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Barangkali ada rezekinya gitu dari YouTube. Semoga yang melihat video ini ada bermanfaat buat yang melihatnya gitu, buat yang menyaksikannya. Dan bila mana ada kekeliruan atau ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya ini bukan ahli gitu kan, bukan pakar gitu. Hanya belajar sedikit-sedikit dan punya pengetahuan sedikit. Kalau ada orang yang ahli, kalau ada orang yang punya ilmu pengetahuan, saya mungkin yang paling sedikit atau yang paling kecil pengetahuannya. Maka dari itu bila mana ada kesalahan atau kekeliruan atau kesesatan dalam apa yang saya jelaskan, boleh komen, silahkan di komen-komen gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.